Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jarak jauh atau daring. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 2 dengan judul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian semua tahu siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini? Kemudian, apakah kalian tahu bagaimana kita bisa mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Dan apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, sekarang ayo kita ikuti pembelajaran ini dan insya Allah kita semua akan membuktikan adanya Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ada di langit dan di bumi. Seperti contohnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal Allah itu? Nah ya, caranya yang pertama melalui alam semesta. Kemudian melalui ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Sekarang kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Ya, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah yaitu adanya alam semesta dan semua isinya. Nah, sekarang mari kita amati gambar yang ada di halaman 12. Nah, apa saja isi alam semesta ini? Yaitu meliputi benda mati. Contohnya kursi, meja, buku, pensil, dan lain sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah. Kemudian benda hidup. Apa saja contohnya? Manusia, hewan,
baik yang hidup di darat maupun yang hidup di air, dan tumbuh-tumbuhan. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pada zaman Rasul, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Yang kedua, kita juga bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Mari sama-sama kita mengamati dan membacakan Al-Quran surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Kemudian dari ayat di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah saja. Kemudian, kita juga bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Nah, demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak sekali, tetapi yang kita perkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 99 melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, di antara Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Basir. Nah, Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Nah, yang kedua, Asmaul Husna itu yaitu Al-Adl. Al-Adl artinya Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memuliakan seseorang karena ketakwaannya. Nah, apa sih takwa itu? Kok Allah itu hanya memuliakan orang yang bertakwa saja? Nah, jadi ya, takwa itu yaitu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Azim. Artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Nah, sedangkan manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi ya, hanya Allah lah yang Maha Agung. Kita sebagai manusia tidak mestinya untuk bersikap sombong, ya, karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan pertolongan Allah, ya, dan membutuhkan pertolongan orang lain. Materi hari ini yaitu membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengevaluasi materinya, silakan kerjakan soal yang ada pada halaman 21 pada kegiatan Ayo Berlatih. Yang bagian A, silakan ditulis dan dicari jawabannya dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi soal yang ada di kolom atau yang ada di tabel, ya, dengan cara memilih jawaban setuju,
tidak setuju, atau tidak tahu dengan memberi checklist di kolomnya. Selanjutnya, beri alasan ya, kenapa kalian menjawab setuju dan kenapa kalian menjawab tidak setuju. Kemudian, kenapa kalian menjawab tidak tahu. Nah, ya, setiap jawaban yang kalian pilih silahkan diberikan alasan di kolom yang sudah ada di tabel. Soalnya ya, silahkan kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.